Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Elisa Zevanyawang, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, telah terjadi gempa bumi pukul 4:10 sore pada tanggal 1 Januari 2024 di prefektur Ishikawa, Noto, Jepang. Gempa bumi yang terjadi di Jepang ini memiliki kekuatan 7,5 atau 7,6. Noto sebenarnya telah mengalami serangkaian gempa bumi yang berkelanjutan. Banyak gempa bumi dalam area yang relatif kecil yang tidak sesuai dengan pola gempa utama, gempa susulan. Sejak akhir tahun 2020, yang menghasilkan gempa bumi dengan kecepatan 10 kali lipat dari rata-rata regional. Penyebab terjadinya gempa bumi adalah pergeseran lempeng-lempeng dan terjadinya letusan gunung berapi. Dampak yang terjadi adalah hingga 21 Agustus 2024, 281 kematian secara langsung dan tidak langsung terjadi. Beberapa minggu setelah gempa bumi, hampir 600 orang terluka dan banyak bangunan yang mengalami kerusakan hingga retak. Mitigasi yang dapat kita lakukan sebelum terjadinya bencana adalah membangun bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa dan kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. Mitigasi yang dapat kita lakukan pada saat bencana adalah tenang atau hindari kepanikan dan segera keluar dari bangunan. Dan mitigasi yang dapat kita lakukan setelah terjadinya bencana adalah melakukan pemulihan dan rekonstruksi. Selanjutnya, telah terjadi banjir di kota Pontianak, Kalimantan Barat di Indonesia. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024. Salah seorang warga Jalan Dr. Wahidin, Ferry, mengungkapkan rumahnya mulai dimasuki air sekitar pukul 22:30 WIB tadi malam. Bahkan, menurutnya air memasuki rumahnya hingga setinggi mata kaki. Penyebab terjadinya banjir adalah sungai yang tersumbat dan sungai yang dangkal. Mitigasi yang dapat kita lakukan adalah tidak melakukan pendangkalan dan tidak membuang sampah sembarangan. Saat terjadinya bencana, kita bisa melakukan membawa barang-barang ke lantai yang lebih tinggi dan menyiapkan barang-barang. Adaptasi yang dapat kita lakukan adalah membersihkan rumah dan menyapu keluar air-air yang ada di rumah. Dan yang terakhir, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Tanah Toraja, tepatnya di Kecamatan Makale dan Makale Selatan. Peristiwa tersebut dipicu oleh hujan berintensitas tinggi pada wilayah dengan kondisi tanah yang tidak stabil. Pada Sabtu, 13 April 2024, pukul 22:30 WITA. Dampaknya, 6 rumah tertimbun di Kecamatan Makale dan 1 rumah di Makale Selatan dan menelan 20 jiwa. Sebanyak 16 orang ditemukan meninggal dunia di Makale, sedangkan 4 orang lainnya di daerah Makale Selatan. Mitigasi yang dapat kita lakukan sebelum terjadinya longsor adalah menghindari daerah yang rawan bencana dan penghijauan dengan tanaman berakar dalam. Saat bencana, kita harus segera berlindung dan menjauhi bencana tersebut. Setelah bencana, jangan cepat kembali ke rumah Anda. Perhatikan apakah longsor susulan masih akan terjadi dan gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan Anda saat evakuasi. Sekian berita pada hari ini. Saya Elisa Zevanyawang, pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa.